perkenalkan nama saya Sugianto. Kali ini saya mau membahas kedua video tersebut, membahas karma baik dan karma buruk serta kelahiran kembali di alam yang bahagia. Terdapat 12 jenis bentuk karma. Bentuk karma yang lebih berat bermutu dapat menekan bahkan menggugurkan bentuk-bentuk karma yang lain. Ada orang yang menderita hebat karena perbuatan kecil, tetapi ada juga yang hampir tidak merasakan akibat apapun juga. Untuk perbuatan yang sama, mengapa orang yang telah menimbun banyak karma baik tidak akan banyak menderita? Karena perbuatan itu sebaliknya, orang yang tidak banyak melakukan karma-karma baik akan menderita hebat. Singkatnya, karma wipaka dapat diperlunak, dibelokkan, ditekan, bahkan digugurkan. 12 macam karma tersebut dibagi berdasarkan 3 kelompok, yakni berdasarkan waktu berubahnya, berdasarkan kekuatan karma, dan berdasarkan fungsinya. Karma berdasarkan jangka waktu berbuahnya. Ditadama Wedania karma adalah karma yang berbuah juga alam kehidupan sekarang. Upajawadinia karma adalah perbuatan yang kita lakukan sekarang, hasil tepat di kehidupan yang akan datang. Aparapara wedania karma adalah perbuatan itu hasilnya berturut-turut selama kehidupan berlangsung. Ahosi karma adalah karma yang tidak bisa berbuah lagi karena jangka waktu berbuah dan kondisi pendukungnya sudah habis karma berdasarkan kekuatannya. Garuka karma adalah perbuatan yang akibatnya paling besar atau kuat yang termasuk akusala garuka karma. Asana karma adalah perbuatan yang dilakukan menjelang kematian yang kekuatannya paling kuat. Jadi misalnya saat kita berada pada menjelang kematian, maka setelah itu kita akan dilahirkan di dalam sesuai dengan pikiran dan saat menjelang kematian itu. Misalnya saja marah, maka setelah itu akan terlahir di alam neraka. Namun itu sesuai dengan karma baik kita juga. Jika karma baik kita menumpang, apa terlahir di alam neraka hanya sebentar. Begitu pula sebaliknya, acina karma adalah perbuatan yang dilakukan terus-menerus yang akhirnya akan menjadi watak atau kebiasaan. Karena kebiasaan yang dilakukan, kata karma adalah kekuatan yang paling ringan atau catana ringan. Karma berdasarkan berfungsinya. Janaka karma adalah karma yang berfungsi untuk mendorong kelahiran suatu makhluk potensi. Upatapaka karma adalah karma yang berfungsi untuk memperkuat, menambah janaka karma, jadi hasilnya bisa menjadi besar karma yang searah. Upabila karma adalah karma yang mengurangi kekuatan janaka karma yang arahnya berlawanan. Upaghataka karma adalah karma yang berfungsi untuk menghancurkan kekuatan dari janaka karma. Karma dapat dibagi dalam 3 golongan: karma pikiran, manokama, karma ucapan, wacikama, karma perbuatan, kaya karma. 10 jenis karma baik: gemar beramal dan bermurah hati akan berakibat dengan perolehnya kekayaan dalam kehidupan ini atau kehidupan yang akan datang. Hidup bersusila mengakibatkan terlahir kembali dalam keluarga luhur yang keadaannya berbahagia. Bermeditasi berakibat dengan terlahir kembali di alam sorga. Berendah hati dan hormat menyebab terlahir kembali dalam keluarga leluhur.
berbakti, berbuat dengan peroleh penghargaan dari masyarakat, cenderung untuk membagi kebahagiaan kepada orang lain, berbuah dengan terlahir kembali dalam keadaan berlebih-lebih dalam banyak hal. Bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain menyebab terlahir dalam lingkungan yang mengembirakan, sering mendengar dhamma berbuah dengan bertambahnya kebijaksanaan, menyebarkan dhamma berbuah dengan bertambahnya kebijakan, sama dengan meneruskan pandangan orang lain, berbuah dengan diperkuatkan keyakinan. Kelahirannya kembali, tumibal, lahir pastidasadi, punabahwa adalah istilah yang dikenal dalam agama Buddha sehubung dengan kelahiran kembali suatu makhluk hidup dalam alam kehidupan yang sama atau berbeda serta tidak membawa kesadaran akan kehidupan dari alam sebelumnya. Konsep ini berbeda dengan konsep reinkarnasi, di mana reinkarnasi masih membawa kesadaran akan dalam kehidupan dari alam sebelumnya. Yang dimaksud dengan tumibal, lahir, adalah suatu proses kelahiran kembali jasmani dan batin yang lama mengalami pelapukan, kehancuran, cuti cita, dan kemudian muncul jasmani dan batin baru yang timbul akibat adanya kekuatan kama perbuatan. Jadi di sini jasmani dan batin jiwa tidak kekal. Konsep ini dianut oleh panutan Buddhisme sesuai 3 prinsip dasar hidup dan kehidupan, yaitu anatta, segala sesuatu adalah tanpa adanya roh, jiwa, batin yang kekal. Anicca, segala sesuatu yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur adalah tidak kekal. Duka, segala sesuatu yang tidak kekal membawa penderitaan. Sedangkan reinkarnasi, yaitu jasmani mengalami kehancuran tetapi jiwa batin tidak mengalami kehancuran perubahan. Kemudian jiwa mencari dan menempatkan jasmani yang baru. Reinkarnasi adalah suatu proses kelahiran kembali di mana batin jiwa yang lama meninggalkan jasmani yang sudah lapuk dan mencari jasmani baru. Jika diupamakan seperti kita mengganti baju, di mana tubuh kita adalah jiwa atau batin kita dan baju sebagai jasmani kita. Setelah baju jasmani usang, maka diganti yang baru. Jadi di sini hanya batin atau jiwa yang dikatakan kekal. Sekian dari video saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.